Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 10 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, halaman 101. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu perbandingan trigonometri, dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 101. Bagian yang pertama adalah penamaan sisi segitiga siku-siku. 3 nama untuk setiap sisi segitiga adalah titik 2. Perhatikan yang pertama. Ini adalah sisi depan. Jadi pada gambar 4.8, sisi depan, definisi dari sisi depan adalah sisi yang tepat berada di seberang sudut theta. Jadi perhatikan, ini adalah sisi yang tepat berada di sudut theta. Jadi ini termasuk ke dalam yang namanya sisi depan. Kemudian sisi samping. Ini adalah gambar 4.9. Sisi samping, definisinya adalah sisi yang berada di samping sudut theta. Jadi perhatikan, ini adalah sisi samping. Jadi garis yang tebal yang berwarna hitam yang ditunjukkan oleh tanda panah ini adalah sisi samping. Dan ini berada di samping dari sudut yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, sisi miring atau hipotenusa. Gambar 4.10 ini adalah sisi miring. Perhatikan sudut tetanya. Definisinya adalah sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Nah, ini adalah sudut siku-sikunya. Nah, sisi yang berada di seberang sudut siku-siku ini disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya pada bagian ayo berpikir. Menggunakan contoh di kegiatan eksplorasi, artinya kegiatan yang sebelumnya. Yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring segitiganya. Perhatikan pada gambar 4.11, ini adalah contoh bayangannya. Jadi ini adalah gambar tinggi orang dewasa, dan ini adalah gambar bayangannya. Maka jawabannya untuk sisi depan, berarti sisi depan adalah sisi yang berada di depan dari si sudut yang dimaksud. Sudut yang dimaksud adalah sudut theta ini. Berarti sisi depannya adalah sisi yang berada pada bagian depan sudut theta, yaitu tinggi dari orang dewasa. Kemudian sisi samping, perhatikan sudutnya yang dimaksud yaitu sudut theta. Bagian sampingnya adalah bagian yang bawah, yaitu tinggi dari bayangannya. Berarti sisi samping tinggi bayangannya dari titik sebelah kiri sampai titik ke sebelah kanan pada garis horizontal. Kemudian sisi miring segitiganya atau hipotenusanya, berarti sisi yang berada di depan dari sudut siku-siku. Perhatikan sudut siku-sikunya adalah sudut antara tinggi orang dewasa dengan tinggi bayangan. Ini adalah sudut siku-sikunya. Maka untuk hipotenusanya atau sisi miringnya adalah jarak antara ujung kepala orang dewasa dengan ujung bayangan. Perhatikan garis yang berwarna hitam yang tebal ini. Ini adalah sisi miring dari gambar yang kita maksud. Selanjutnya,
pada bagian latihan 4.1. Tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar 4.2. Pada gambar 4.2, segitiga dengan sisi X, Y, Z. Jadi X, Y, Z. Perhatikan sudut yang dimaksud adalah sudut 45 derajat pada bagian atas. Maka jawabannya, untuk sisi depannya berarti sisi yang berada di depan dari sudut yang dimaksud, yaitu sudut 45 derajat. Berarti yang di depannya adalah sudut sisi depannya adalah garis Y. Kemudian perhatikan sudut yang berada di samping garis yang berada di samping sudut yang dimaksud, yaitu garis yang vertikal. Maka untuk X ini adalah sisi sampingnya. Kemudian perhatikan segitiga sudut siku-sikunya. Maka garis yang berada di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring atau hipotenusanya. Jadi Z yaitu garis dari sebelah sini yang ditunjukkan oleh tanda panah sampai dengan ujung sebelah bawah yang ditunjukkan oleh tanda panah, ini adalah sisi Z, ini termasuk ke dalam sisi miringnya. Selanjutnya soal nomor 2. Putri menamakan sisi segitiga sebagai berikut. Perhatikan ini segitiga siku-siku. Sudut yang dimaksud adalah 30 derajat. Jadi depannya adalah N, di sampingnya M, dan sudut yang di depan garis yang di depan sudut siku-siku adalah O. Pernyataan dari Putri, sisi depan adalah sisi M, sisi samping adalah sisi N, sisi miring atau hipotenusa adalah sisi O. Coba tuliskan anjuran untuk Putri memperbaiki pemahamannya. Dalam anjuran kalian pastikan ada penjelasan alasannya. Maka jawabannya, Putri harus memperhatikan letak sudut yang dirujuk atau yang dimaksud. Di mana sudut yang dimaksud adalah sudut 30 derajat. Maka sisi depan dari sudut 30 derajat adalah sisi N. Maka ini termasuk ke dalam sisi depan. Jadi sisi depannya itu adalah sisi N dan bukan sisi M. Jadi pernyataan dari Putri ini adalah salah. Kemudian untuk sisi sampingnya, berarti sisi yang berada di samping dari sudut yang dimaksud yaitu 30 derajat adalah sisi yang M. Jadi sisi M adalah sisi samping dan bukan sisi N. Berarti pernyataan dari Putri ini adalah salah. Kemudian Putri sudah benar mengidentifikasi sisi miringnya yaitu sisi O. Kenapa? Karena sudut siku-sikunya adalah pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah. Kemudian di depannya adalah sisi O, maka ini termasuk ke dalam sisi miring. Jadi kesalahan Putri hanya di sisi depan M dan sisi samping N, sedangkan untuk hipotenusanya Putri telah melakukan pernyataan yang benar. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 101 kelas 10 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.